Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari ini kami akan membahas tentang salah satu profesi yang paling penting di dunia industri. Hari ini kami akan membahas tentang profesi akuntan di era digital. Perkenalkan, nama saya Vivi, saya sebagai profesional akuntan. Jangan buru-buru mikir akuntan itu bikin ribet atau stres melihat angka-angka merah. Di sini kita akan buktikan bahwa akuntan itu bisa buat seru dan banyak drama. Saya Dewi, asisten akuntan. Kalau saya bisa dilihat untuk pakaiannya, saya di sini sebagai pembisnis skincare. Jadi saya Srianifa sebagai pembisnis skincare. Baik, selanjutnya di sini kita akan sebelum kita masuk ke acting atau percakapan selanjutnya, kita akan membahas tentang apa sih akuntan itu. Baik, saya akan menjelaskan tentang deskripsi seorang akuntan. Akuntan itu adalah profesional yang mencatat, mengelola, dan menganalisis data keuangan untuk memastikan keuangan perusahaan akurat, teratur, dan sesuai hukum. Profesi ini menyusun laporan keuangan, menghitung pajak, mengevaluasi arus kas, serta memberikan rekomendasi untuk efisiensi dan pengambilan keputusan bisnis. Profesi ini vital di berbagai sektor bisnis, pemerintahan, hingga organisasi nirlaba. Lalu yang selanjutnya ada gaji dari profesi akuntan ini. Yang pertama itu ada beginner, dengan rata-rata estimasi gajinya adalah 4-7 juta. Lalu yang kedua ada middle level dengan pengalaman 2-5 tahun dengan gaji 7-12 juta. Lalu yang ketiga ada senior level dengan estimasi gaji 12-20 juta. Lalu yang selanjutnya ada akuntan public senior atau manajer. Untuk profesi ini dengan estimasi gaji 15-30 juta. Lalu yang terakhir ini adalah kantor akuntan public Big Four. Dengan estimasi gaji bisa mencapai 40 juta untuk posisi manajer. Lalu yang selanjutnya kami akan membahas tentang prospek karir dalam akuntan ini. Yang akan dibahas oleh Tri. Di sini untuk prospek karirnya sendiri, jadi ada asisten akuntan, akuntan junior, senior, SPV atau manajer keuangan, chief financial officer, ada konsultan pajak atau keuangan, ada internal eksternal auditor, dan akuntan publik di kantor akuntan publik. Lalu selanjutnya ada akuntan forensik. Di sini juga bisa dosen atau penelitian di bidang akuntansi. Jadi di sini ada juga peluang internasionalnya. Di sini dengan sertifikasi internasional seperti ACCA, CPA atau CA, itu kamu bisa bekerja di luar negeri atau di perusahaan multinasional. Untuk di era digital juga itu membuka peluang baru seperti akuntansi berbasis teknologi menggunakan sistem ERP, SAP atau software akuntansi, data analis keuangan dan konsultasi keuangan digital. Selanjutnya untuk tanggung jawab itu akan dijelaskan oleh Dewi. Nah, di sini seorang akuntan memiliki tanggung jawab mencatat dan mengelola transaksi keuangan harian perusahaan atau klien, menyusun laporan keuangan berkala laporan laba, rugi, neraca, arus kas, melakukan analisis terhadap data keuangan untuk membantu pengambilan keputusan, menangani perpajakan, laporan SPT, perhitungan PPh, PPN, memastikan seluruh proses akuntansi sesuai dengan hukum dan standar yang berlaku, menjaga kerahasiaan dan integritas data keuangan perusahaan, bekerja sama dengan auditor, analisis keuangan, dan apartemen lainnya. Seorang akuntan memiliki kelebihan dan kekurangan. Permintaan tinggi di berbagai industri
bisnis pemerintah, pendidikan, nirlaba. Gaji kompetitif dan peluang naik jabatan cukup jelas. Bisa bekerja freelance atau di kantor tetap. Pekerjaan stabil dan memiliki prospek jangka panjang. Terlibat langsung dalam pengambilan keputusan penting perusahaan. Dan kekurangan, sering menghadapi deadline ketat dan laporan berkala. Beban kerja tinggi saat masa pelaporan pajak atau audit. Tuntutan akurasi tinggi, kesalahan kecil bisa berdampak besar. Harus terus update dengan regulasi dan standar baru, misalnya PSK revisi. Baik, di sini kita akan langsung lanjut untuk percakapan karir akuntan profesional di era digital. Selamat malam, Bu. Oh, selamat malam. Boleh silakan duduk. Oke, jadi gini, bisnis skincare aku tuh kan seperti yang kita tahu laris banget itu kan ya. Tapi makin rame nih aku makin bingung nih untuk keuangan aku tuh duitnya pada kemana gitu. Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang keuangan Ibu ya. Yang pertama, saya udah buatkan untuk Ibu tabel tentang pengeluaran dan pemasukan Ibu. Jadi, seperti yang kita lihat di sini, kami udah cek seluruh pengeluaran Ibu dengan detail. Kita mulai dari beban operasional ya. Jadi untuk beban sewa tempatnya itu adalah 7 juta. Untuk tenornya berapa lama, Bu? 10 tahun. Tenornya 10 tahun. Kalau sekarang sih lagi untuk jalannya 2 tahun sih. Sekarang lagi jalan ke tahun kedua ya? Ya. Oke, lalu ada untuk beban listrik dan air ada di 1,5 juta, betul Bu? Lalu untuk di beban kebersihan ada di 500.000 dengan total semuanya 9 juta. Oke, baik. Untuk pengeluaran Ibu pada beban operasional ini masih aman. Jadi kita akan lanjut ke beban yang paling menonjol ya, di beban gaji. Di beban gaji karyawan di mana ini terdapat 50 juta dengan berapa karyawan Bu kalau boleh tahu? Karyawannya 10, Bu. 10 ya. Oke. Lalu ada untuk BPJS-nya juga dengan total 2,2 juta. Betul. Oke, baik. Jadi total keseluruhan untuk beban gaji Ibu adalah 52,2 juta. Ini merupakan pengeluaran terbesar dalam laporan keuangan bulan ini ya, Bu? Hah? Aku kira itu yang paling mahal itu iklan loh. Ternyata yang ngurus dompet aku tuh ternyata karyawan aku sendiri. Untuk mempermudah, kami buatkan P-Cards Ibu Sri. Hasilnya menunjukkan gaji karyawan 46%, modal produk 39%, sewa dan kebutuhan lainnya. Sisanya jadi bisa langsung kelihatan siapa yang paling besar ambil porsi. Oh, jadi setengah pengeluaran aku tuh untuk gaji. Ya. Tapi benar juga sih, tanpa tim nggak bisa bikin produk skincare glowing aku. Ya, betul banget Bu. Visualisasi ini bukan untuk menakutkan ya, tapi untuk membantu memahami arah pengeluaran dari perusahaan Ibu. Bisnis yang baik tidak hanya terlihat menarik dari luar, tapi juga kuat dari sisi manajemen keuangannya. Setuju Ibu Sri? Dan dari data ini, kami juga punya beberapa saran ringan. Evaluasi struktur tim. Masih sesuai kebutuhan saat ini? Coba cek proses produksi. Apakah bisa lebih efisien? Enggak, tanpa terlupakan kualitas. Pengeluaran kecil juga penting. Masih perlu semua atau bisa disesuaikan? Langkah-langkah kecil kayak gini bisa bantu menjaga kesehatan finansial bisnis. Wah, makasih banyak ya. Jujur deh aku tuh nggak nyangka kalau laporan aku bisa sejelas ini. Terus aku tuh dulu ngelihat angka tuh pusing banget. Jadi untuk ada kalian, jadi aku bisa lihat untuk evaluasi selanjutnya. Senang mendengarnya ya Bu, karena ketika pemilik usaha terbuka pada data dan analisis, itu tanda bahwa bisnisnya siap tumbuh lebih sehat. Oke, aku sadar sekarang kalau pengusaha itu nggak cukup cuma jago promosi dan punya produk cantik. Jadi harus paham keuangan, karena keuangan itu
tidak pernah berbohong kepada kita. Benar banget Ibu Sri, angka-angka ini nggak bohong, tapi kita perlu tahu cara bacanya supaya bisa ambil keputusan yang tepat. Oke, dan dari data yang tersusun rapi, lahir strategi yang kuat. Keuangan sehat, bisnis Ibu juga makin kokoh. Makasih ya, Bu. Makasih ya, Bu. Sampai berjumpa kembali ya, Bu. Ya. Ayo ke sini. Oh, baik, sekian untuk presentasi kami tentang peluang karir pada akuntan. Jika ada kesalahan itu sebenarnya bukan datang dari kami, tapi emang waktunya saja yang salah. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.